Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widyo Nur Prasetyo Sutrisno dari kelompok 6, merupakan mahasiswa Magister Manajemen Wisula Angkatan 75. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan strategi industri negara Jerman, terutama strategi di bidang infrastruktur, masyarakat dan orang, serta pemasok. Presentasi ini dibuat sebagai salah satu pemenuhan tugas mata kuliah manajemen industri. Strategi industri nasional Jerman secara garis besar terangkum dalam strategi industri nasional 2030, di mana Jerman sebagai negara dengan kekuatan industri yang mapan dengan perekonomian terbesar keempat di dunia. Oleh pemerintahan Jerman melalui Menteri Federal Jerman untuk urusan ekonomi dan energi, yaitu Peter Altmaier, secara resmi mengumumkan strategi industri nasional di tahun 2030 sebagai sebuah konsep strategi industri yang harus ditargetkan oleh Jerman untuk dapat tercapai. Strategi ini bertujuan untuk mendukung sektor industri utama yang telah ditargetkan, yaitu meningkatkan nilai output industri dan memastikan daya saing industri Jerman baik di Eropa maupun di dunia, terutama dalam menghadapi persaingan dari Amerika dan Tiongkok. Strategi Industri Nasional Jerman 2030 mencakup dua aspek penting. Yang pertama yaitu identifikasi industri utama, yang kedua atau inovasi dasar yang dianggap memerlukan dukungan negara seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence, industri digital, nano dan bioteknologi atau material baru. Tujuan strategi ini adalah untuk meningkatkan ekonomi Jerman, meningkatkan daya saing teknologi, serta memastikan posisinya sebagai terdepan untuk pemimpin dalam persaingan industri. Di bidang industri dan manufaktur atau singkatnya untuk menandingi Made in China di tahun 2025, di mana strategi ini untuk memperkuat kedudukan negara sebagai pemimpin di dunia global. Secara detail, saya akan membahas 3 strategi utama, yaitu yang pertama strategi infrastruktur. Strategi infrastruktur sendiri yang akan saya bahas yaitu strategi infrastruktur digital. Sebagai pembahasan yang pertama, pemerintah Jerman menjadi pelopor dalam penggunaan layanan digital dengan menciptakan infrastruktur broadband dengan kecepatan unduh minimal 50 MB per detik pada tahun 2018 dan baru tercapai 77% sampai dengan saat ini menggunakan multi teknologi yang efisien. Kemudian strategi infrastruktur yang kedua yaitu cakupannya di infrastruktur transportasi. Karena posisinya yang berada di tengah Eropa membuat Jerman sebagai negara penghubung transportasi. Hal ini dapat dilihat dari jaringan transportasi yang begitu rumit dan modern, jaringan tol tanpa batas kecepatan, serta Jerman juga mempunyai jalur kereta api cepat, yaitu jaringan Intercity Express atau ICI yang dimiliki oleh Deutsche Bahn, yang melayani kota-kota besar Jerman serta beberapa destinasi di negara-negara tetangga dengan kecepatan 300 km per jam. Di bandara sendiri, Jerman mempunyai bandara yang terbesar, yaitu Bandara Frankfurt dan Bandara Munich, di mana keduanya menjadi penghubung untuk Lufthansa. Kemudian yang selanjutnya adalah di pemenuhan infrastruktur energi. Jerman sendiri terkenal dengan teknologinya, di mana untuk pemenuhan teknologi, Jerman menggunakan beberapa alternatif, yaitu satu, melalui bahan bakar fosil, di mana penggunaannya sudah mulai dikurangi, kemudian dari sumber tenaga angin, di mana Jerman sendiri mempunyai pembangkit listrik tenaga angin yang menggunakan kincir angin laut dan darat. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga surya, serta yang paling ditargetkan oleh Jerman yaitu penggunaan tenaga baru terbarukan, di
di mana pemerintah Jerman menargetkan untuk mencapai 40% penggunaan sumber tenaga terbarukan pada tahun 2020 dan 100% pada tahun 2050 sebagai upaya untuk melestarikan lingkungan. Untuk masyarakat dan orang-orang Jerman secara demografi, strateginya adalah dengan total penduduk sekitar 81,7 juta orang, Jerman adalah negara ke-15 terbanyak penduduknya di dunia. Kemudian dari segi etnis, kelompok etnis terbanyak adalah Jerman, diikuti oleh Eropa, Turki, Timur Tengah, Asia, Afrika, dan lain-lain. Dari agama, Jerman adalah tempat kelahiran reformasi gereja yang dimulai oleh Martin Luther. Paus Emeritus selaku dari Katolik Roma, yaitu Paus Benediktus ke-16 juga merupakan orang Jerman. Dari segi pendidikan, Jerman terkenal sebagai negara maju, di mana kewenangan untuk pendidikan di Jerman menjadi kewenangan negara bagian masing-masing. Tenaga pendidik di Jerman sudah cukup sangat memadai. Untuk pendidikan di sekolah publik tidak dipungut biaya dengan sistem sekolah tersusun secara vertikal dalam 3 tingkatan, yaitu tingkat dasar, tingkat lanjut, lanjutan 1, dan lanjutan 2. Untuk strategi pemasok, Jerman sendiri merupakan negara industri sebagai anggota dari WTO atau World Trade Organization, yaitu merupakan organisasi perdagangan dunia. Jerman sendiri selalu masuk daftar peringkat WTO, termasuk negara ketiga terbesar pengekspor di dunia setelah Tiongkok dan Amerika. Sektor dominan adalah ekspor mobil dan bagian mobil, mesin, produk kimia, beserta peranti pengolahan data. Untuk negara mitra di Uni Eropa menerima 56% dari total ekspor, sehingga merupakan pasar ekspor terpenting bagi Jerman. Demikian